Ketika malam turun, sebuah taman rahasia muncul di antara mimpi dan kenyataan. Seorang anak menemukan gerbang menuju dunia bercahaya yang menyimpan harapan, bahaya, dan takdir besar. Di sanalah ia belajar bahwa satu mimpi kecil mampu menyelamatkan seluruh dunia, jika ada yang berani menjaganya sepanjang malam tanpa menyerah sedikit pun, selamanya. Malam turun perlahan di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan pepohonan yang berbisik lembut tertiup angin. Di desa itu, hiduplah seorang anak bernama Aruna, gadis berusia 10 tahun yang dikenal pendiam namun memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Setiap malam sebelum tidur, Aruna memiliki kebiasaan duduk di dekat jendela kamarnya, menatap langit yang dipenuhi bintang sambil membayangkan dunia-dunia rahasia yang mungkin tersembunyi di balik gelapnya malam. Baginya, malam bukanlah waktu yang menakutkan, melainkan waktu yang penuh keajaiban dan cerita yang belum terungkap. Suatu malam, ketika bulan bersinar lebih terang dari biasanya, Aruna mendengar suara gemerisik lembut dari arah kebun belakang rumahnya. Suara itu terdengar berbeda dari biasanya, seperti panggilan halus yang mengundangnya untuk mendekat. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan orang tuanya, Aruna mengenakan selimut tipis di bahunya dan keluar menuju kebun. Udara malam terasa sejuk dan membawa aroma bunga melati yang sedang bermekaran. Saat ia melangkah semakin jauh ke sudut kebun yang jarang ia datangi, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di balik rumpun pohon Kamboja tua, berdirilah sebuah gerbang kecil yang memancarkan cahaya lembut berwarna keemasan. Gerbang itu tampak terbuat dari ranting-ranting yang saling melilit, dihiasi daun-daun bercahaya seperti kristal halus yang berkilau mengikuti irama angin. Aruna tertegun, jantungnya berdebar pelan, bukan karena takut, tetapi karena rasa kagum yang memenuhi dadanya. Ia merasa seolah gerbang itu telah menunggunya sejak lama. Ketika ia mendekat, gerbang tersebut terbuka perlahan tanpa suara, seakan menyambut kedatangannya. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, Aruna melangkah melewati gerbang itu. Dalam sekejap, suasana di sekelilingnya berubah. Ia mendapati dirinya berdiri di sebuah taman yang begitu luas dan damai, seolah dunia lain yang tersembunyi dari pandangan manusia. Taman itu dipenuhi bunga-bunga yang memancarkan cahaya lembut berwarna biru, ungu, dan perak. Cahaya tersebut tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, seperti sinar lampu malam yang menjaga mimpi tetap hangat. Tanah di bawah kakinya terasa lembut seperti karpet lumut, dan setiap langkahnya menghasilkan bunyi gemerisik halus yang menenangkan hati. Di antara bunga-bunga bercahaya itu, Aruna mendengar suara angin yang berhembus perlahan, membawa melodi yang hampir menyerupai lagu Nina Bobo. Daun-daun pohon bergerak pelan, menciptakan harmoni alam yang menenangkan pikiran. Sesekali, kelopak bunga melayang turun seperti hujan cahaya, berputar perlahan sebelum menyentuh tanah dan menghilang menjadi kilau kecil. Udara di taman itu terasa hangat dan nyaman, membuat rasa lelah menghilang seolah dipeluk oleh ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Aruna berdiri diam di tengah taman yang kelihatan hidup namun tetap sunyi dengan cara yang damai. Ia tidak tahu di mana dirinya berada, tetapi hatinya merasa aman, seakan taman itu mengenalnya. Jauh di kejauhan, ia melihat jalan setapak yang diterangi lampu-lampu kecil berbentuk bunga yang perlahan menyala satu persatu, seolah mengajaknya untuk melangkah lebih jauh. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal perjalanan Aruna ke dalam dunia rahasia yang kelak dikenal sebagai Taman Somnia, tempat di mana mimpi-mimpi indah dirawat sebelum dikirim ke mereka yang tertidur. Aruna masih berdiri di tengah Taman Somnia, terpukau oleh keindahan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Cahaya bunga-bunga di sekelilingnya berdenyut lembut seperti napas taman itu sendiri, seakan taman tersebut hidup dan menyadari kehadirannya. Jalan setapak bercahaya di hadapannya tampak semakin jelas, berkelok lembut di antara semak bunga berkilauan. Dengan perasaan campur aduk antara kagum dan penasaran,
Aruna mulai melangkah mengikuti jalan tersebut. Setiap langkahnya terasa ringan seolah taman itu menuntunnya dengan lembut. Semakin jauh ia berjalan, Aruna mulai menyadari bahwa taman itu tidak sepenuhnya sunyi. Ia mendengar suara lembut seperti bisikan tawa yang berbaur dengan hembusan angin malam. Dari balik rumpun bunga berwarna ungu keperakan, muncul seekor kupu-kupu bercahaya dengan sayap transparan yang memancarkan kilau seperti bintang kecil. Kupu-kupu itu terbang mengitari Aruna perlahan, meninggalkan jejak cahaya yang berpendar di udara. Aruna menahan napasnya, takut jika gerakan sekecil apapun akan membuat makhluk itu menghilang. Tak lama kemudian, satu kupu-kupu berubah menjadi puluhan, lalu ratusan, memenuhi udara seperti hujan cahaya yang menari. Mereka berputar di sekeliling Aruna dalam lingkaran lembut, seolah sedang menelitinya. Salah satu kupu-kupu yang paling terang kemudian hinggap di ujung jari Aruna. Anehnya, Aruna tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, ia merasakan kehangatan yang menjalar pelan ke dalam hatinya, seperti pelukan lembut yang menenangkan kegelisahan. Tamu baru telah tiba, terdengar suara lembut yang berasal entah dari mana. Aruna menoleh dengan cepat, jantungnya berdegup lebih kencang. Dari balik batang pohon berdaun perak, muncul seekor kucing berbulu putih keabu-abuan dengan ekor yang tampak seperti gumpalan awan tipis. Matanya bersinar biru lembut, memancarkan kebijaksanaan yang terasa jauh lebih tua dari usia makhluk itu. Kucing tersebut berjalan dengan langkah anggun mendekati Aruna, setiap pijakannya meninggalkan jejak kabut tipis yang segera menghilang. "Aku bernama Lunara, penjaga gerbang mimpi," ujar kucing itu dengan suara lembut namun jelas. Aruna terkejut karena dapat memahami perkataannya, meskipun ia tahu hal itu seharusnya mustahil. Sebelum Aruna sempat menjawab, seekor burung kecil berwarna emas turun dari cabang pohon di atas mereka. Burung itu memiliki bulu yang berkilau seperti serpihan matahari pagi dan sayap yang menghasilkan bunyi lonceng halus setiap kali bergerak. "Kami telah menunggumu, Aruna," kata burung itu dengan suara merdu. Aruna semakin terkejut ketika mendengar namanya disebut, meskipun ia belum memperkenalkan diri. Kupu-kupu bercahaya di sekelilingnya perlahan membentuk pusaran cahaya, seolah menegaskan bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Aruna menelan ludah pelan, mencoba memahami semua yang terjadi di hadapannya. Lunara kemudian berjalan mengelilingi Aruna sambil mengamati dengan tatapan lembut. Taman Somnia adalah tempat di mana mimpi-mimpi indah dilahirkan, dirawat, dan dikirimkan kepada anak-anak yang tertidur di seluruh dunia, jelasnya. "Kami adalah para penjaga mimpi, bertugas memastikan setiap mimpi tetap damai, hangat, dan penuh harapan." Kupu-kupu bercahaya di sekitar mereka tampak berkilau lebih terang, seolah menyetujui kata-kata Lunara. Burung emas yang memperkenalkan dirinya sebagai Solvian kemudian mengepakkan sayapnya perlahan, menciptakan butiran cahaya yang melayang turun seperti debu bintang. "Setiap malam, kami mengumpulkan kenangan bahagia, tawa, dan harapan yang lahir dari hati manusia. Semua itu tumbuh menjadi bunga mimpi di taman ini," jelas Solvian. Aruna menatap sekelilingnya dengan kagum, kini menyadari bahwa setiap bunga bercahaya mungkin menyimpan cerita dan kebahagiaan seseorang. Namun, di balik keindahan taman itu, Aruna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di beberapa sudut taman, ia melihat bunga-bunga yang cahayanya lebih redup dibandingkan yang lain. Beberapa kelopak tampak menggulung perlahan, seperti sedang kehilangan energi. Aruna menunjuk ke arah bunga-bunga tersebut dengan rasa khawatir yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. "Mengapa bunga-bunga itu terlihat berbeda?" tanyanya pelan. Lunara dan Solvian saling berpandangan,
dan untuk sesaat, cahaya di sekitar mereka tampak meredup. Taman ini sedang menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lunara dengan suara yang lebih serius. Ada mimpi-mimpi yang mulai kehilangan cahaya mereka sebelum sempat dikirimkan. Kupu-kupu bercahaya yang sebelumnya berputar riang kini bergerak lebih pelan, seolah merasakan kegelisahan yang sama. Aruna merasakan dadanya bergetar oleh perasaan yang tidak dapat ia jelaskan. Ia tidak sepenuhnya memahami mengapa, tetapi ia merasa memiliki hubungan dengan taman itu, seolah hatinya ikut terikat dengan nasib setiap bunga bercahaya di sekelilingnya. Saat Aruna menatap lebih jauh ke dalam Taman Somnia, ia tidak menyadari bahwa kehadirannya di tempat itu bukan hanya sebagai tamu biasa, melainkan sebagai bagian dari takdir yang perlahan mulai terungkap. Aruna masih berdiri di antara Lunara dan Solvian. Perasaan takjubnya kini bercampur dengan rasa penasaran yang semakin dalam. Cahaya lembut dari bunga-bunga di Taman Somnia menari di wajahnya, seolah berusaha menyampaikan cerita yang belum sepenuhnya ia pahami. Lunara menatap Aruna dengan mata birunya yang bersinar tenang, lalu mengangguk pelan seakan telah mengambil sebuah keputusan penting. "Ikutlah denganku," ujarnya lembut. "Ada sesuatu yang perlu kau lihat agar kau mengerti mengapa taman ini begitu berharga." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin menyempit, diapit oleh bunga-bunga bercahaya yang tumbuh semakin rapat. Udara di sekitar mereka terasa lebih hangat, dan aroma lembut seperti campuran madu dan bunga melati memenuhi napas Aruna. Kupu-kupu bercahaya kembali mengikuti mereka dari kejauhan, membentuk aliran cahaya yang berkelok seperti sungai kecil di udara malam. Setiap langkah membawa Aruna semakin dalam ke bagian taman yang tampak lebih tua dan lebih misterius. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lapangan luas yang dipenuhi bunga-bunga dengan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Bunga-bunga di tempat itu memiliki kelopak berlapis-lapis seperti kristal tipis, dan di dalam setiap kelopak tampak berdenyut cahaya yang bergerak perlahan, seperti menyimpan kehidupan di dalamnya. Solvian terbang rendah di atas bunga-bunga itu, sayapnya meninggalkan serpihan cahaya yang jatuh perlahan di antara kelopak-kelopak bercahaya. "Inilah taman kenangan," kata Solvian dengan suara lembut penuh rasa hormat. Aruna melangkah lebih dekat, lalu menyadari sesuatu yang mengejutkan. Saat ia menatap salah satu bunga berwarna biru lembut, ia melihat bayangan samar bergerak di dalam kelopaknya. Bayangan itu perlahan berubah menjadi gambaran seorang anak kecil yang sedang tertawa bersama keluarganya di bawah hujan gerimis. Aruna tersentak kecil, matanya membesar karena kagum. Ia berpindah ke bunga lain, dan di dalamnya terlihat seorang anak yang sedang memeluk boneka kesayangannya sebelum tidur. Setiap bunga ternyata menyimpan potongan kenangan bahagia. Setiap mimpi indah berakar dari kenangan yang menenangkan hati, jelas Lunara. "Kami mengumpulkan kenangan yang dipenuhi kasih sayang, harapan, dan kebahagiaan. Kenangan itu tumbuh menjadi bunga-bunga yang kau lihat sekarang. Ketika seorang anak tertidur, bunga-bunga ini akan melepaskan cahaya mereka menjadi mimpi yang menenangkan jiwa." Suara Lunara terdengar seperti nyanyian malam yang membuat Aruna merasakan kehangatan di dalam dadanya. Aruna berjalan perlahan di antara bunga-bunga kenangan itu, berhati-hati agar tidak menyentuh kelopaknya. Ia merasa seperti sedang berjalan di antara cerita-cerita rahasia yang sangat berharga. Ketika ia melewati satu bunga berwarna emas pucat, ia melihat kenangan seorang anak yang sedang tertidur di pangkuan ibunya sambil didongengi cerita sebelum tidur. Pemandangan itu membuat hati Aruna terasa hangat, dan tanpa ia sadari, senyum kecil muncul di wajahnya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, Aruna mulai menyadari bahwa tidak semua bunga memancarkan cahaya yang sama terang. Di bagian ujung lapangan,
Beberapa bunga tampak redup, bahkan ada yang kelopaknya tertutup setengah seperti kehilangan semangat untuk mekar. Cahaya di dalam bunga-bunga itu berkedip lemah, seperti bintang yang hampir padam di langit malam. Aruna merasakan kegelisahan merambat dalam hatinya, perasaan yang sama seperti yang ia rasakan sebelumnya. "Apa yang terjadi pada bunga-bunga itu?" tanya Aruna dengan suara pelan, seolah takut jika suaranya akan membuat kelopak-kelopak rapuh itu semakin layu. Solvian terbang mendekat ke arah bunga-bunga redup tersebut, lalu hinggap di salah satu batangnya. Sayapnya yang bercahaya bergetar pelan, tetapi cahaya bunga itu tetap tampak lemah. Lunara mendesah lirih, dan untuk pertama kalinya, Aruna melihat kesedihan samar di mata sang penjaga taman. Ketika anak-anak mulai melupakan kenangan bahagia mereka, bunga-bunga ini kehilangan kekuatan untuk bersinar, ujar Lunara. Rasa takut, kesedihan, dan kecemasan perlahan menutup cahaya kenangan. Jika terlalu banyak bunga kehilangan sinarnya, maka mimpi-mimpi damai tidak akan lagi sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kata-kata itu menggantung di udara, terasa berat dan menyentuh hati Aruna. Aruna menatap bunga-bunga yang redup itu dengan rasa iba yang mendalam. Ia membungkuk perlahan, memperhatikan salah satu bunga kecil berwarna ungu pucat yang cahayanya hampir hilang. Entah mengapa, ia merasakan dorongan untuk mendekatkan tangannya, seolah ingin memberikan kehangatan pada bunga tersebut. Saat ujung jarinya hampir menyentuh kelopak bunga, cahaya di dalamnya berpendar sedikit lebih terang, lalu berdenyut pelan seperti menanggapi kehadirannya. Lunara dan Solvian saling berpandangan dengan ekspresi terkejut yang bercampur harapan. Aruna sendiri tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, tetapi ia merasakan sesuatu yang hangat menjalar dari ujung jarinya ke dalam hatinya. Di tengah lapangan bunga kenangan yang dipenuhi cahaya yang mulai meredup, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh dalam dirinya. Apakah ia benar-benar hanya seorang tamu di Taman Somnia? Ataukah ia memiliki peran yang jauh lebih penting dalam menjaga cahaya mimpi yang hampir padam? Aruna masih berlutut di depan bunga ungu pucat yang cahayanya sempat berdenyut ketika ia mendekat. Namun denyut itu perlahan kembali melemah, seperti napas kecil yang berusaha bertahan. Ia menatap bunga itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan, seolah melihat seseorang yang sedang berjuang melawan kesedihan yang tidak terlihat. Di sekelilingnya, lapangan bunga kenangan yang sebelumnya terasa hangat kini tampak lebih sunyi. Cahaya beberapa bunga mulai berkedip tidak teratur, menciptakan bayangan samar yang bergerak pelan di permukaan tanah lumut. Lunara berjalan mendekat dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Ekor awannya tidak lagi bergerak ringan seperti biasanya, melainkan mengambang pelan dengan kilau yang mulai memudar. Perubahan ini semakin cepat terjadi, bisiknya lirih. Solvian mengepakkan sayapnya dan terbang lebih tinggi, mencoba menyebarkan serpihan cahaya emas di atas bunga-bunga yang meredup. Namun cahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum kembali pudar, seperti embun yang menghilang terkena sinar pagi. Tiba-tiba, angin lembut yang sejak tadi berhembus menenangkan berubah menjadi hembusan yang lebih dingin. Suara dedaunan yang biasanya berirama seperti lagu Nina Bobo kini terdengar lebih serak dan terputus-putus. Beberapa kupu-kupu bercahaya yang melayang di udara mulai kehilangan kilau mereka, terbang lebih lambat seolah kesulitan mempertahankan cahaya di sayapnya. Aruna merasakan bulu kuduknya meremang, perasaan cemas perlahan menyelinap ke dalam dadanya. Ini belum pernah terjadi seburuk ini, ujar Solvian dengan suara yang kini terdengar lebih tegang. Ia turun dan hinggap di bahu Lunara, menatap jauh ke arah pusat taman yang dipenuhi pepohonan tinggi berdaun perak. Dari kejauhan, Aruna dapat melihat cahaya besar yang sebelumnya bersinar di tengah taman kini tampak lebih redup, seperti bulan yang tertutup awan tipis.
Cahaya itu memancar tidak stabil, berdenyut pelan seperti jantung yang mulai melemah. Aruna berdiri perlahan, menatap ke arah sumber cahaya tersebut. "Apakah itu pusat Taman Somnia?" tanyanya dengan suara pelan. Lunara mengangguk. "Di sanalah akar semua mimpi damai berasal. Jika cahaya di sana melemah, maka seluruh taman akan ikut meredup." Kata-kata itu membuat Aruna merasakan tekanan yang aneh di dadanya, seolah ia dapat merasakan kesedihan taman itu sendiri. Tiba-tiba, salah satu bunga besar di dekat mereka mengeluarkan suara retakan halus. Aruna menoleh dengan cepat dan melihat kelopak bunga berwarna biru kristal itu mulai menggulung ke dalam. Cahaya di dalamnya bergetar liar sebelum akhirnya meredup hampir sepenuhnya. Saat cahaya itu padam, bayangan kecil yang sebelumnya terlihat di dalam kelopak bunga menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Aruna menahan napasnya, merasa seolah menyaksikan sesuatu yang sangat berharga hilang selamanya. Gelombang redup mulai menyebar dari bunga yang layu itu ke bunga-bunga di sekitarnya. Satu persatu, kelopak bunga menutup perlahan, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti desahan kesedihan. Kupu-kupu bercahaya yang sebelumnya menari di udara mulai jatuh perlahan ke tanah, berubah menjadi serpihan cahaya kecil sebelum menghilang sepenuhnya. Suasana taman yang sebelumnya damai kini dipenuhi ketegangan yang sunyi namun terasa menyesakkan. Aruna memegang dadanya, merasakan kesedihan yang bukan miliknya sendiri. Ia memandang Lunara dengan mata berkaca-kaca. "Kita harus melakukan sesuatu," katanya dengan suara bergetar namun penuh tekad. Lunara menatap Aruna lama, seolah menilai keberanian yang baru saja muncul di dalam diri gadis kecil itu. Solvian terbang berputar di atas mereka, cahaya sayapnya berkedip cepat seperti mencoba mengusir kegelapan yang mulai menyusup ke taman. Selama ratusan musim, Taman Somnia menjaga mimpi tanpa bantuan manusia, kata Lunara pelan. Namun sekarang, sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Ada kekuatan yang perlahan mengikis kenangan bahagia sebelum sempat tumbuh menjadi mimpi. Lunara menatap Aruna dengan tatapan dalam yang penuh makna. "Dan sejak kau datang, taman ini merasakan harapan yang belum pernah muncul sebelumnya." Angin dingin kembali berhembus, membawa bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan jauh di tengah taman. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun terasa seperti kabut gelap yang merayap perlahan menuju lapangan bunga kenangan. Aruna menatap ke arah bayangan itu dengan jantung berdegup lebih kencang. Ia tidak tahu apa yang sedang mendekat, tetapi ia dapat merasakan bahwa Taman Somnia sedang memanggilnya, bukan hanya sebagai pengunjung, melainkan sebagai seseorang yang mungkin menjadi kunci untuk menyelamatkan cahaya mimpi yang semakin menghilang. Bayangan gelap yang merayap di kejauhan masih terlihat samar di antara pepohonan perak Taman Somnia. Aruna berdiri terpaku, mencoba memahami rasa gelisah yang berputar di dalam dadanya. Angin malam yang kini terasa lebih dingin membawa suara desahan halus, seolah taman itu sendiri sedang memanggil pertolongan. Lunara menatap ke arah pusat taman dengan ekspresi yang semakin serius, sementara Solvian terbang rendah, berputar mengelilingi mereka dengan gerakan yang menunjukkan kegelisahan yang jarang terlihat pada makhluk penjaga mimpi itu. "Kita tidak memiliki banyak waktu," ujar Lunara akhirnya, suaranya tetap lembut namun kini dipenuhi ketegasan. "Jika cahaya mimpi terus memudar, kita harus mencari sumber ketenangan yang mampu menghidupkannya kembali." Aruna menatap Lunara dengan harapan yang bercampur kecemasan. "Apakah ada cara untuk menyelamatkan taman ini?" tanyanya pelan. Lunara mengangguk, lalu memalingkan pandangannya ke arah jalur setapak yang mengarah ke bagian taman yang belum pernah Aruna lihat sebelumnya. Di ujung Taman Somnia terdapat tempat bernama Danau Tenang,
jelas Solvian sambil melayang di udara di depan Aruna. Danau itu adalah sumber kedamaian yang menjaga keseimbangan mimpi. Airnya menyimpan ketenangan murni yang mampu menyalakan kembali cahaya bunga kenangan. Solvian berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih hati-hati. Namun perjalanan menuju ke sana tidak mudah. Jalan menuju danau dipenuhi rintangan yang menguji hati dan keberanian. Meskipun rasa takut mulai muncul, Aruna merasakan dorongan kuat dalam dirinya. Ia menatap bunga-bunga yang layu di sekelilingnya, lalu mengingat cahaya kecil yang sempat berdenyut ketika ia mendekatinya. Perasaan hangat itu kembali muncul di dalam dadanya, seperti bisikan lembut yang menyuruhnya untuk tidak mundur. "Aku ingin membantu," ucap Aruna dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Lunara memandangnya lama, lalu mengangguk perlahan, seolah telah menunggu kata-kata itu sejak awal. Perjalanan mereka dimulai melewati jalur yang semakin sempit dan berkelok. Pepohonan perak di sepanjang jalan menjulang lebih tinggi, daunnya saling bersentuhan menciptakan bayangan panjang di tanah lumut yang lembut. Cahaya bunga di sepanjang jalur tampak lebih redup dibandingkan bagian taman sebelumnya, membuat perjalanan mereka terasa seperti menyusuri lorong senja yang tak berujung. Aruna berjalan di antara Lunara dan Solvian, berusaha menguatkan langkah meskipun rasa khawatir terus berputar di pikirannya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah jembatan kecil yang terbuat dari akar pohon yang melilit membentuk lengkungan alami. Di bawah jembatan itu mengalir sungai cahaya yang bergerak perlahan seperti aliran bintang yang mencair. Namun saat Aruna melangkah ke atas jembatan, akar-akar pohon tersebut bergetar halus, menciptakan suara berderit yang membuatnya ragu. Ia berhenti sejenak, menatap ke bawah melihat aliran cahaya yang tampak dalam dan tak berujung. Jembatan ini hanya dapat dilewati oleh mereka yang berjalan tanpa keraguan, kata Lunara lembut. Aruna menelan ludah, lalu memejamkan mata sesaat, mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengingat kembali senyum anak-anak yang ia lihat di dalam bunga kenangan. Dengan napas pelan, ia melangkah maju. Akar-akar jembatan yang sebelumnya bergetar perlahan menjadi stabil, bahkan memancarkan cahaya lembut setiap kali ia menapakinya. Saat ia berhasil mencapai sisi lain, Aruna merasakan kepercayaan dirinya tumbuh sedikit lebih kuat. Perjalanan mereka berlanjut melewati lembah kabut tipis yang berputar perlahan seperti mimpi yang belum selesai. Di dalam kabut itu, Aruna mulai mendengar suara bisikan samar. Suara-suara itu terdengar seperti keluhan, ketakutan, dan tangisan yang hampir tidak terdengar. Aruna menutup telinganya, merasa suara-suara itu mencoba mengisi pikirannya dengan rasa ragu. Namun Solvian terbang mengelilinginya, menyebarkan serpihan cahaya emas yang perlahan mengusir kabut dan suara-suara tersebut. "Jangan dengarkan bayangan ketakutan," ujar Solvian menenangkan. "Kabut ini terbentuk dari kecemasan yang belum terselesaikan." Aruna mengangguk, berusaha menenangkan napasnya, lalu terus melangkah mengikuti cahaya yang dipancarkan sayap Solvian. Setiap langkah terasa lebih berat, namun ia tidak berhenti. Ia merasa seolah setiap rintangan yang ia lewati mengajarkannya sesuatu tentang keberanian dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Setelah perjalanan panjang yang terasa seperti melewati malam tanpa akhir, kabut di hadapan mereka perlahan mulai menipis. Di kejauhan, Aruna melihat kilauan cahaya biru pucat yang berpendar lembut seperti cermin langit malam. Semakin mereka mendekat, suara gemericik air yang tenang mulai terdengar, membawa perasaan damai yang perlahan menghapus kelelahan dalam tubuh Aruna. Akhirnya, mereka tiba di tepian danau tenang. Air danau itu terlihat jernih seperti kaca, memantulkan cahaya bintang yang tidak pernah pudar.
Permukaannya nyaris tidak bergerak, namun memancarkan ketenangan yang terasa begitu dalam hingga Aruna merasakan pikirannya menjadi lebih ringan. Ia berdiri di tepi danau, menatap pantulan dirinya di permukaan air, tanpa menyadari bahwa perjalanan yang baru saja ia lalui hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar yang menantinya di jantung Taman Somnia. Aruna berdiri di tepi danau tenang, menatap permukaan air yang jernih seperti cermin langit malam. Pantulan bintang-bintang terlihat begitu dekat, seolah ia bisa meraihnya hanya dengan menjulurkan tangan. Udara di sekitar danau terasa berbeda dari bagian taman lainnya. Lebih hangat, lebih sunyi, dan dipenuhi ketenangan yang menenangkan hati. Namun di balik kedamaian itu, Aruna merasakan getaran halus di dalam air, seperti riak yang berusaha menyampaikan sesuatu yang tersembunyi. Solvian terbang rendah di atas permukaan danau, sayap emasnya meninggalkan garis cahaya tipis yang menyentuh air tanpa menciptakan riak. Danau tenang menyimpan kenangan terdalam dari setiap mimpi damai, ujarnya pelan. Lunara duduk di tepi danau, menatap pantulan cahaya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Namun beberapa waktu terakhir, danau ini mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda, tambahnya dengan suara lirih. Aruna berlutut perlahan di tepi air, menatap bayangannya sendiri yang memantul di permukaan danau. Saat ia menyentuhkan ujung jarinya ke air, lingkaran cahaya kecil menyebar perlahan. Namun bersama lingkaran itu, muncul bayangan samar yang bergerak di dalam air, seperti kabut gelap yang berputar di kedalaman danau. Aruna tersentak dan menarik tangannya, jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa itu?" bisiknya dengan suara bergetar. Permukaan danau tiba-tiba berkilau lebih terang, lalu perlahan menampilkan gambaran yang bergerak seperti jendela ke dunia lain. Aruna melihat bayangan seorang anak yang terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, memeluk selimutnya dengan wajah penuh ketakutan. Gambaran itu berganti dengan bayangan anak lain yang duduk sendirian, merasa cemas akan sesuatu yang belum ia mengerti. Aruna menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca, merasakan kesedihan yang terasa nyata meskipun ia hanya menyaksikannya. "Itulah yang kami sebut bayangan gelisah," ujar Lunara dengan suara berat. Bayangan itu lahir dari rasa takut, kecemasan, dan kesedihan yang tidak sempat terhibur. Ketika perasaan itu tumbuh terlalu besar, ia menyusup ke dalam mimpi dan perlahan memadamkan cahaya kenangan. Solvian menundukkan kepalanya, bulu emasnya tampak meredup sesaat, seolah turut merasakan beban yang sama. Aruna menatap kembali ke permukaan danau. Bayangan gelap itu kini terlihat lebih jelas, bergerak seperti kabut yang berusaha meraih cahaya bintang di dalam air. "Apakah bayangan itu jahat?" tanyanya pelan. Lunara menggeleng perlahan. "Tidak. Mereka bukan musuh. Mereka hanyalah perasaan yang tersesat, yang tidak menemukan ketenangan. Namun jika dibiarkan, mereka dapat menelan cahaya mimpi sepenuhnya." Tiba-tiba, riak di permukaan danau membesar. Dari tengah danau, kabut gelap mulai muncul, membentuk pusaran perlahan. Udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin, dan cahaya bintang yang memantul di air mulai berkedip tidak stabil. Aruna mundur satu langkah, merasakan ketakutan menyelinap ke dalam hatinya. Pusaran kabut itu perlahan membentuk bayangan samar yang tidak memiliki wajah, namun memancarkan rasa kesedihan yang begitu dalam hingga membuat dada Aruna terasa sesak. Solvian terbang mengitari bayangan itu, mencoba menyebarkan serpihan cahaya emas. Namun cahaya tersebut hanya mampu menahan bayangan itu sesaat sebelum kembali terserap ke dalam kabut gelap. "Bayangan gelisah semakin kuat," ujar Solvian dengan nada khawatir. Lunara berdiri di depan Aruna,
seolah melindunginya, tetapi tatapannya menunjukkan bahwa ia pun tidak sepenuhnya tahu bagaimana menghentikan kemunculan bayangan tersebut. Aruna memandang bayangan yang berputar perlahan di tengah danau. Di balik rasa takut, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah perasaan iba yang mendalam. Ia teringat pada gambaran anak-anak yang ia lihat di dalam air, wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan dan kesedihan. Tanpa ia sadari, ia melangkah maju mendekati tepi danau. Mungkin mereka hanya ingin didengar, bisiknya lirih, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Saat Aruna mengulurkan tangannya ke arah danau, cahaya lembut mulai muncul dari telapak tangannya. Cahaya itu tidak terang, tetapi hangat dan menenangkan. Pusaran bayangan gelisah di tengah danau bergerak lebih lambat, seolah merasakan kehadiran cahaya tersebut. Lunara dan Solvian menatap Aruna dengan ekspresi terkejut yang bercampur harapan, menyadari bahwa gadis kecil itu mungkin memiliki kemampuan yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun sebelum cahaya itu dapat menyentuh permukaan danau sepenuhnya, pusaran bayangan gelisah tiba-tiba mengembang lebih besar, menciptakan gelombang yang mengguncang air dan memadamkan sebagian cahaya bintang di dalamnya. Aruna tersentak dan mundur, sementara kabut gelap perlahan menyebar ke arah tepian danau. Di tengah ketegangan itu, Aruna mulai menyadari bahwa memahami bayangan gelisah mungkin bukanlah sekadar pilihan, melainkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Taman Somnia dari kegelapan yang semakin mendekat. Kabut bayangan gelisah terus berputar di atas permukaan danau tenang, membentuk pusaran gelap yang perlahan meluas. Riak air yang sebelumnya tenang kini bergetar tidak stabil, memecah pantulan bintang menjadi serpihan cahaya yang berhamburan. Aruna berdiri di tepi danau dengan napas tertahan, menyaksikan bagaimana ketenangan tempat itu perlahan terancam. Dingin yang menjalar dari kabut membuat udara terasa berat, seolah taman itu sedang menahan napas menunggu sesuatu yang menentukan. Lunara melangkah maju, bulu awannya bergerak pelan tertiup angin dingin. Bayangan ini semakin kuat karena ketakutan yang tidak pernah menemukan tempat untuk beristirahat, ujarnya pelan. Solvian mengepakkan sayapnya dengan cepat, menebarkan percikan cahaya emas yang berusaha menahan kabut agar tidak meluas. Namun cahaya itu tampak seperti bintang kecil yang berusaha melawan malam tanpa akhir. Aruna memandang mereka berdua, menyadari bahwa para penjaga mimpi pun mulai kehabisan kekuatan. Aruna menatap kembali pusaran bayangan di tengah danau. Di dalam kabut itu, ia melihat kilasan wajah-wajah anak yang pernah ia lihat sebelumnya, mata yang dipenuhi kecemasan, tangisan yang tertahan, dan perasaan kesepian yang begitu dalam. Dadanya terasa sesak, tetapi bersamaan dengan itu, muncul keinginan kuat untuk mendekat. Ia teringat bagaimana bunga kenangan sempat berdenyut ketika ia menyentuhnya, dan bagaimana cahaya hangat sempat muncul dari tangannya. Aku ingin mencoba sesuatu, kata Aruna pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara angin dingin. Lunara menatapnya dengan ragu, tetapi ia dapat melihat tekad yang berbeda dalam mata gadis itu. Solvian melayang lebih dekat, cahaya sayapnya berkedip seperti mendukung keputusan Aruna. Dengan langkah perlahan, Aruna mendekati permukaan danau, mengabaikan rasa takut yang mencoba menariknya mundur. Ia menutup mata sejenak, mencoba mengingat semua kenangan hangat yang pernah ia rasakan, pelukan ibunya saat ia kecil, tawa bersama teman-temannya, dan ketenangan malam ketika ia menatap bintang dari jendela kamarnya. Kenangan itu berkumpul di dalam hatinya, membentuk perasaan hangat yang perlahan mengalir ke telapak tangannya. Ketika Aruna membuka matanya dan mengulurkan tangan ke arah danau, cahaya lembut berwarna keemasan mulai memancar dari jari-jarinya. Cahaya itu jatuh ke permukaan air seperti embun pagi, menciptakan lingkaran cahaya yang menyebar perlahan.
Pusaran bayangan gelisah yang sebelumnya bergerak liar mulai melambat, seolah mendengarkan bisikan lembut dari cahaya tersebut. Lunara menatap dengan napas tertahan, sementara Solvian berputar di udara, menambahkan serpihan cahaya emas yang menyatu dengan sinar yang dipancarkan Aruna. Namun bayangan gelisah tidak menghilang begitu saja. Kabut gelap itu bergetar, lalu memunculkan bayangan yang lebih jelas, sebuah bentuk samar yang memancarkan kesedihan mendalam. Aruna dapat merasakan rasa takut yang berasal dari bayangan itu, tetapi kali ini ia tidak mundur. Dengan suara yang hampir seperti nyanyian lembut, ia mulai mengucapkan kata-kata penghiburan, seolah berbicara kepada anak-anak yang tersesat di dalam mimpi buruk mereka. Cahaya dari tangan Aruna semakin terang, berubah menjadi aliran lembut yang mengalir di atas permukaan danau. Air yang sebelumnya gelap mulai memantulkan kilau bintang kembali. Bayangan gelisah bergetar pelan, lalu perlahan berubah menjadi kabut tipis yang bercampur dengan cahaya dan menghilang ke dalam air. Suara angin dingin mereda, digantikan oleh hembusan hangat yang membawa melodi lembut seperti lagu Nina Bobo yang kembali hidup. Tiba-tiba, danau tenang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya dari dalam air memancar ke langit Taman Somnia, membentuk pilar cahaya yang menjulang tinggi. Di kejauhan, bunga-bunga kenangan yang sebelumnya redup mulai mekar kembali, memancarkan warna-warna yang lebih cerah dan hangat. Kupu-kupu bercahaya yang sempat menghilang muncul kembali, menari di udara seperti hujan bintang yang merayakan kembalinya harapan. Aruna perlahan menurunkan tangannya, tubuhnya terasa lelah tetapi hatinya dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Lunara mendekat dan menatapnya dengan mata yang bersinar penuh rasa bangga. Solvian terbang berputar di atas mereka, menciptakan lingkaran cahaya yang menenangkan. Di tengah keheningan yang kini terasa damai, Aruna menyadari bahwa cahaya yang menyalakan kembali Taman Somnia bukan hanya berasal dari taman itu sendiri, melainkan juga dari keberanian untuk memahami dan menenangkan ketakutan yang selama ini tersembunyi di dalam mimpi.